Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zakar Ramji, NIM NIM 2019-007 dari Fakultas Hukum, dari kelas Hukum Lingkungan G. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil mind map saya tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Jadi untuk awal saya akan menjelaskan tentang apa penataan ruang itu. Jadi, penataan ruang itu adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengadilan pemanfaatan ruang. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 memuat asas-asas tentang penataan ruang. Nah, apakah asas itu? Nah, asas itu terdiri dari keterpaduan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan. Yang C, keberlanjutan. Yang D, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan. Yang E, keterbukaan. Yang F, kebersamaan dan kemitraan. G, perlindungan kepentingan umum. H, kepastian hukum dan keadilan. Dan yang terakhir, akuntabilitas. Nah, jadi di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 ini tentang penata ruang ini menjelaskan wewenang pemerintah. Nah, di dalam wewenang pemerintah itu terbagi menjadi tiga, yaitu yang terdiri dari wewenang pemerintah nasional, provinsi, dan kabupaten dan kota. Nah, untuk perawalan saya akan menjelaskan bagaimana wewenang pemerintah di tingkat nasional. Nah, jadi di tingkat nasional itu wewenang pemerintah mempunyai perencanaan tata ruang wilayah nasional, B, pemanfaatan ruang wilayah nasional, dan C, pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional. Itulah wewenang pemerintah nasional. Nah, bagaimanakah kalau misalnya di provinsi? Nah, di provinsi itu wewenangnya yaitu pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten atau kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten dan kota. Nah, yang kedua wewenangnya itu pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi. Yang ketiga, pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi. Dan yang terakhir, wewenangnya yaitu tentang kerjasama penataan ruang antar provinsi dan pemfasilitasan kerjasama penataan ruang antar kabupaten atau kota. Nah, bagaimanakah apabila yang paling di bawahnya, yaitu kabupaten atau kota? Nah, jadi mempunyai wewenang, yaitu yaitu wewenangnya hampir sama seperti provinsi. Yaitu saya jelaskan lagi, pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten atau kota, dan kawasan strategis kabupaten atau kota. Pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten atau kota. Yang terakhir, pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten atau kota. Dan yang terakhir, kerjasama penataan ruang antar kabupaten. Nah, setelah wewenang pemerintah, ada juga tugas dan wewenangnya yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ini. Apakah isi tugas dan wewenang itu? Nah, jadi tugas dan wewenang itu tentang penataan ruang itu terdiri dari satu, negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Yang kedua, dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada pemerintah dan pemerintah daerah. Yang ketiga, penyelenggaraan penataan ruang yang sebagaimana dimaksud pada pasal 2 tadi, yang saya sebut ke nomor 2, dilakukan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi setelah itu di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ini
tentang penataan ruang menjelaskan juga tentang kewajiban, hak, dan peran masyarakat. Nah, untuk pertama-tama saya akan menjelaskan tentang kewajibannya. Nah, kewajiban yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ini. Nah, apakah isinya? Nah, isi dari kewajiban itu yaitu menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Nah, yang kedua, memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dan penjabat yang berwenang. Nah, yang ketiga, harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang. Nah, dan yang terakhir yaitu isi dari kewajiban itu yaitu memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum. Nah, setelah itu, saya akan menjelaskan juga tentang hak yang ada di undang-undang itu. Nah, apakah isi hak itu tersebut? Yaitu mengetahui rencana tata ruang tersebut, menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang. Yang ketiga, memperoleh penggantian yang layak kerugian yang ditimbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang. Yang terakhir, haknya itu mengajukan keberatan kepada penjabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayah. Ini adalah, nah yang pertama tadi saya jelaskan dan hak ini adalah kewajiban hak yang dimiliki masyarakat tersebut. Nah, setelah masyarakat terpenuhi kewajiban dan haknya, nah, ada peran masyarakatnya juga, yaitu peran masyarakat yaitu berpartisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang sehingga tidak terjadi miskomunikasi maupun tidak sesuai dengan rencana tata ruang tadi. Yang B, partisipasi dalam pemanfaatan ruang. Yang ketiga, partisipasi dalam pengendalian penataan ruang. Pemanfaatan ruang, saya salah. Nah, nah, di dalam undang-undang tersebut nomor 26 tahun 2007 itu menjelaskan juga tentang pidananya, yaitu sanksi-sanksi bagi masyarakat ataupun penjabat-penjabat yang tidak mematuhi dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2007 ini tentang penataan ruang. Nah, jadi dalam mind map ini saya bagi jadi 3 pidananya. Pertama, apabila seseorang mengakibatkan terjadi perubahan fungsi ruang tersebut, maka di dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa penjaranya 3 tahun dan denda paling banyak yaitu 500 juta rupiah. Nah, yang kedua, jika seseorang itu berakibat kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang. Nah, hukum dalam pidana tersebut dijelaskan bahwa pidana penjaranya yaitu 8 tahun dan paling banyak dendanya 1.500.000.000 rupiah. Nah, di mana apabila mengakibat kematian orang. Nah, jika seseorang itu mengakibatkan kematian orang lain, maka dikenakan pidana penjara 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Nah, itu sekian dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.